Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwiyah Nur dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan administrasi publik. Perkembangan ilmu administrasi publik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu, dan yang kedua, administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu memiliki 3 pemikiran. Yang pertama, pemikiran Confucius, yaitu sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik. Yang kedua, pemikiran Aristoteles, yaitu menambahkan satu jenis pengawasan lagi, pengawas daerah pedalaman. Yang ketiga, menurut Machiavelli, yaitu administrasi sebagai pelayanan publik yang membantu negara. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Yang pertama, menurut Nicholas Henry, menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara, serta menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Sedangkan menurut Robert T. menyatakan bahwa paradigma administrasi negara akan dimengerti dalam hubungannya dengan istilah lokus dan fokus, di mana lokus adalah letak dan fokus adalah sasaran. Di sini ada 5 paradigma di dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Paradigma pertama yaitu dikotomi politik administrasi. Tahun 1900 sampai 1926. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya. Menurut Goodnow, lokusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya yaitu metode atau apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas. Paradigma 2. Prinsip-prinsip administrasi negara. Tahun 1927 sampai tahun 1937. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi, dan prinsip tersebut menjadi fokus kajian administrasi publik. Sedangkan lokus pada paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataannya bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, dan kebudayaan. Dengan demikian, administrasi dapat hidup dimanapun, asalkan prinsip tersebut dipatuhi. Paradigma 3. Administrasi sebagai ilmu politik. Tahun 1950 sampai 1970. Kesimpulan dari paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi dapat kembali menemui ilmunya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan lokusnya, yakni birokrasi pemerintahan. Pada fase ini terdapat perkembangan baru, yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara.
Paradigma 4. Administrasi negara sebagai administrasi. Tahun 1956 sampai 1970. Dalam paradigma 4 menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Dalam paradigma ini, banyak persoalan yang harus dijawab, seperti apakah jika fokus tunggal telah disiplin oleh administrasi yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang publik dalam administrasi tersebut, dan masih banyak persoalan lainnya. Paradigma 5. Administrasi negara sebagai administrasi negara. Tahun 1970. Administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu, kebijaksanaan, dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat. Aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan lokusnya, di mana fokusnya adalah teori-teori organisasi dan teknik administrasi, dan lokusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat.